Di era 90 hingga awal 2000-an, kekuatan AC Milan masih menjadi salah satu yang paling disegani di Eropa. Meski saat ini mereka kembali bisa bersaing di level tertinggi, aroma kejayaan yang tertuang pada periode tersebut tak bisa disingkirkan begitu saja. Ada banyak sekali kenangan sekaligus momen-momen bersejarah nan tak terlupakan. Salah satu pesona yang ditawarkan AC Milan di era tersebut adalah terdapatnya dua penyerang andalan. Kolaborasi maut dari setiap karakter membuat lini serang AC Milan begitu menakutkan. Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi menjadi dua nama yang begitu diidam-idamkan seluruh penggemar AC Milan kala itu. Ketika satu pemain mencetak gol, maka satunya lagi tak mau kalah untuk catatkan nama di papan skor. Shevchenko dan Inzaghi boleh dibilang sebagai simbol kejayaan AC Milan di era awal 2000-an. Bersama dengan nama ikonik lainnya, dua penyerang tersebut terbilang begitu subur ketika diberi kesempatan bermain di atas lapangan. Kedatangan Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi di kota Milan. Kehadiran Andriy Shevchenko di kota Milan menimbulkan banyak sekali pujian, sebab AC Milan dianggap sangat beruntung setelah berhasil mendatangkan pemuda Ukraina yang saat itu baru berusia 23 tahun. Di usia yang masih tergolong muda, Shevchenko sudah mampu menghantam Eropa. Dia bersama Dynamo Kyiv-nya sukses menghancurkan tim sekaliber FC Barcelona dan juga Real Madrid. Bahkan tepat sebelum bergabung dengan AC Milan, Shevchenko memuncaki daftar pencetak gol terbanyak di Liga Champions dengan torehan 8 gol. Kehadiran Shevchenko pada musim panas 1999 dengan mahar sebesar 23 juta euro mampu menghipnotis seluruh penggemar. Mereka seperti menemukan Marco van Basten baru. Sebagaimana diketahui, Milan sempat dibuat patah hati atas kepergian Van Basten akibat cedera parah yang menghampiri. Maka dari itu, melihat liukan tajam dan sepakan keras nan mematikan dari seorang Shevchenko, publik San Siro begitu yakin bila mereka telah bertemu dengan penerus sang bomber asal Belanda. Benar saja, baru saja menginjakan kaki di kompetisi Serie A, Shevchenko sudah berhasil mencetak 24 gol dari 32 pertandingan. Catatan apik itu membuatnya berdiri sejajar dengan Michel Platini, John Carlos, Gunnar Nordahl, Istvan Järz, dan Ferenc Hirzer sebagai pemain asing yang mampu menjadi pencetak gol terbanyak di musim perdana. Berlanjut ke musim kedua, ketajaman Shevchenko di lini serang Milan masih sangat teruji. Ia mampu mencetak gol dalam segala situasi. Dengan begitu, torehan sebanyak 24 gol kembali menghiasi catatan manisnya bersama Milan. Ketika musim 2001-2002 akan berjalan, AC Milan kembali kedatangan calon penyerang andalan. Kali ini adalah Filippo Inzaghi atau yang akrab dipanggil Pippo Inzaghi. Kedatangan Inzaghi ke AC Milan juga timbulkan gegap gempita. Pria sederhana dengan skill olah bola luar biasa ini sempat menjadi pemuda terbaik Serie A pada tahun 1997 sebelum akhirnya menjadi bintang Juventus. Akan tetapi persoalan yang disinyalir datang dari rekan setimnya sendiri membuat Inzaghi terpaksa hengkang. Melihat kemampuan Inzaghi yang tak hanya mencetak gol, namun juga lihai dalam membingungkan lawan, AC Milan datang dengan tawaran sebesar 15 juta euro. Kepindahannya ke Milan jelas membuat semua senang. Selain karena Inzaghi adalah orang Italia, kemampuannya juga sudah sangat teruji di Serie A. Selama 4 musim membela Juventus, torehan gol Inzaghi di Liga tak pernah kurang dari angka 10. Maka apalagi yang membuat AC Milan ragu untuk memanfaatkan keadaan? Melihat kedatangannya ke San Siro saat itu, jelas sudah bahwa rekan duetnya di AC Milan adalah Andriy Shevchenko.
Ingatan tentang duet Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi. Dalam 2 musim pertamanya di San Siro, Shevchenko tercatat telah berhasil mencetak 63 gol di semua kompetisi. Angka yang superior tentunya. Dari sisi yang berbeda, Inzaghi juga datang dengan segudang bekal. Bukannya minder atau merasa tidak percaya diri, Inzaghi justru tertantang untuk menjadi rekan duet terbaik pria asal Ukraina itu. Setelah sebelumnya berpasangan dengan Oliver Bierhoff, kedatangan Inzaghi benar-benar menjadi pelengkap dari ketajaman dan kemahiran Shevchenko dalam menjebol gawang lawan. Ketika Shevchenko dipandang sebagai seorang tepi, maka Inzaghi terkenal sebagai pemain yang mempunyai insting fantastis. Pergerakan tanpa bola yang ditunjukkan di atas lapangan sangat membantu Shevchenko. Meski Inzaghi kerap kali tidak mencatatkan namanya di papan skor, keberadaannya di atas lapangan benar-benar bisa membantu siapapun untuk mencetak gol. Saking tajamnya insting yang dimiliki Inzaghi, pelatih kenamaan asal Skotlandia, Sir Alex Ferguson sampai menjuluki sang striker sebagai penyerang yang sudah terlahir offside. Pergerakannya benar-benar tidak bisa diprediksi, dan secara kebetulan atau tidak, Inzaghi selalu bisa lolos dari jebakan offside. Kedatangan pertama Inzaghi di Milan, sebanyak 16 gol di semua kompetisi sukses ia ciptakan. Sementara itu, Shevchenko berhasil mencetak 17 gol. Meski bukan total tertinggi dalam karir dari masing-masing pemain, angka tersebut sudah cukup untuk menempatkan pasangan tersebut sebagai 2 pencetak gol terbanyak klub musim 2001-2002. Di musim pertama duet tersebut berjalan, belum ada gelar prestis yang diberikan. AC Milan tertahan di posisi keempat liga dan tersingkir secara menyakitkan di babak semifinal Liga Eropa. Namun begitu, musim selanjutnya akan menjadi sebuah mimpi indah. Namun juga bagi seluruh insan Milan. Meraih gelar Liga Champions Eropa. Ya, tepat pada musim 2002-2003, AC Milan kembali tampil di kompetisi Liga Champions Eropa. Meski di klasemen akhir Serie A mereka hanya bertempat di posisi ketiga, pertunjukan apik dari 2 bomber yang dimiliki sukses mengantar klub dengan corak merah hitam menuju puncak kejayaan Eropa. AC Milan berhasil menjadi juara grup C sebelum masuk meladeni perlawanan Ajax Amsterdam di babak perempat final dan Internazionale Milan di babak semifinal. Di babak final, mereka sukses mengandaskan perlawanan Juventus melalui babak adu penalti. Pada musim tersebut, Filippo Inzaghi muncul sebagai salah satu bomber paling mematikan di Eropa. Di akhir turnamen, dia berhasil mencetak 10 gol dan menempati posisi runner-up top skor di bawah Ruud van Nistelrooy. Sementara itu, Shevchenko, meski sebagian besar musimnya diganggu oleh cedera, dia tetap menjadi pahlawan bagi AC Milan di partai puncak. Kedua pemain tersebut diturunkan sejak menit awal dan memang diplot sebagai duet oleh pelatih Carlo Ancelotti. Dengan sokongan sang kreatif sejati, Manuel Rui Costa, duet bomber AC Milan itu terus melakukan gempuran. Sayangnya, performa brilian yang ditunjukkan Gianluigi Buffon selalu berhasil mengandaskan peluang demi peluang. Barulah di babak penalti, Andriy Shevchenko ditunjuk sebagai algojo penentu. Setelah 3 penendang Juve, yakni David Trezeguet, Marcelo Zalaeta, dan Paulo Montero, gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Melalui sepakan sederhana yang gagal diantisipasi Buffon, Shevchenko berhasil memastikan kemenangan Milan dan langsung berlari ke arah kiper I Rossoneri, Nelson Dida, untuk merayakan pesta. AC Milan menang dengan skor 3-2 dan memastikan gelar Eropa ke-6 mereka. Perlu diketahui pula bahwa pada musim 2002-2003, AC Milan berhasil menjuarai gelar Coppa Italia setelah mengandaskan perlawanan AS Roma di partai final. Di leg pertama ketika Milan menang dengan skor 4-1, Andriy Shevchenko sukses meletakkan namanya di papan skor pada menit ke-89.
Lantas ketika pertandingan memasuki leg kedua, sekitar lebih dari seminggu kemudian, giliran Filippo Inzaghi yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+3. Di laga itu, kedua tim bermain imbang 2-2, sehingga memuluskan langkah Milan untuk naik ke panggung juara dengan skor agregat 6-3. Naik turun ketajaman sebelum perpisahan. Berlanjut pada musim 2003-2004, Shevchenko yang sudah pulih total dari cedera berhasil menunjukkan kembali tajinya. Dia muncul sebagai top skor liga dengan torehan 24 gol dan berhak atas penghargaan Capocannoniere keduanya. Selain itu, Shevchenko akhirnya berhasil mempersembahkan gelar liga pertama dan satu-satunya buat Milan. Dengan kegemilangan yang ditunjukkan itu pula, Shevchenko menjadi pemain terbaik dunia dengan raihan penghargaan Ballon d'Or tahun 2004. Saat itu dia berhasil mengungguli pemain sekaliber Ronaldinho dan Deco de Souza yang sedang berada pada masa jayanya. Namun sayangnya segala hegemoni yang sempat tertuju pada sosok Andriy Shevchenko sedikit tercoreng dengan noda yang ia buat di Istanbul pada tahun 2005. Ketika di final Old Trafford dia berhasil menjadi pahlawan, maka di Istanbul ketika melawan Liverpool dia gagal menaklukkan jersey Dudek. Dengan kegagalannya itu, AC Milan dipastikan kehilangan gelar Liga Champions Eropa meski sempat unggul telak 3-0 di babak pertama. Sementara Filippo Inzaghi, dia terbilang gagal dalam 2 musim setelah meraih gelar Liga Champions tahun 2003. Dia mengalami cedera pergelangan kaki dan harus absen di banyak pertandingan. Dari tahun 2003 sampai 2005, Inzaghi cuma mengemas 8 gol saja di lintas kompetisi. Pada musim 2005-2006, kedua pemain itu sama-sama tampil prima. Shevchenko mampu mencetak 28 gol di semua kompetisi, sementara Inzaghi bangkit dengan torehan 17 gol. Dalam perjalanan di kompetisi Liga Champions Eropa, keduanya juga tampil cukup menawan. Shevchenko mencetak gol di kedua leg pertandingan babak 16 besar melawan Bayern Munich. Sementara Inzaghi membukukan 2 gol di game kedua untuk membawa Milan unggul agregat 5-2. Kemudian saat berhadapan dengan Lyon di babak perempat final, Milan memang hanya bermain imbang di leg pertama. Namun, ketika leg kedua dimainkan di San Siro, baik Inzaghi maupun Shevchenko sama-sama menunjukkan ketajamannya. Inzaghi mencetak gol pada menit ke-25 dan 88, untuk kemudian dilengkapi dengan torehan Shevchenko pada menit ke-90+3. Lyon yang hanya bisa mencetak 1 gol melalui Mahamadou Diarra pun harus pulang ke Prancis dengan tangan hampa. Sayangnya, perjalanan Milan pada musim tersebut harus terhenti oleh FC Barcelona yang pada akhirnya keluar sebagai juara. Milan kalah dengan skor agregat 1-0 melalui satu-satunya gol yang dicetak oleh Ludovic Giuli pada pertandingan pertama yang digelar di San Siro. Perpisahan kedua pemain dan kesan yang ditinggalkan. Tak dinyana, duet spektakuler yang dirangkum oleh Shevchenko dan Inzaghi harus terhenti pada tahun 2006. Itu terjadi setelah Sheva menerima tawaran yang diajukan oleh klub London, Chelsea. Melalui mahar sebesar 31 juta pound sterling, Sheva resmi berseragam The Blues dan memulai petualangan baru di Stamford Bridge. Sayangnya, keputusan itu menjadi sebuah kekeliruan besar bagi Shevchenko. Sebab dalam 77 pertandingan yang dilakoni, bomber asal Ukraina itu hanya berhasil mencetak 22 gol saja. Sementara Inzaghi malah kian berjaya di tahun berikutnya. Tepat pada final Liga Champions Eropa yang mempertemukan antara Milan dan Liverpool, penyerang cungkring ini sukses menjadi penentu kemenangan sekaligus balas dendam Milan lewat 2 gol unik yang dicetaknya. Meski sempat sedih dan cukup terkejut dengan keputusan yang dibuat Andriy Shevchenko pada musim panas 2006, Inzaghi tetap menghargai Sheva sebagai partner terbaik. Dia adalah partner yang luar biasa.
Bermain dengannya adalah pengalaman luar biasa. Dia tangguh dan sangat cerdas. Duet yang ditunjukkan oleh Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi memang layak disebut sebagai salah satu yang terbaik di Eropa. Keduanya memiliki karakter yang sama-sama kuat dan tentunya saling melengkapi. Bahkan hingga sekarang, AC Milan masih sangat merindukan pemain dengan karakter seperti keduanya. Shevchenko dengan segala kegigihannya sangat sulit ditemukan. Sementara Inzaghi dengan keunikannya nyaris mustahil untuk kembali didapatkan.